kali ini Anissa bakalan bahas 3 tips anti bully buat kalian yang suka dibully. Assalamualaikum, welcome back to my channel Anissa 100 Juta. Untuk 100 jutanya Anissa minta dukungannya untuk di subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar aku bahagia bikin konten setiap hari. Karena aku akan upload setiap hari, membagikan tips dan cerita apapun yang aku punya untuk kalian semua, karena aku share because we care gitu. Nah oke, kita lanjut ke pembahasan. Tadi aku bakalan bahas apa? Aku bakalan bahas tentang pembulian. Jadi aku bikin tips gimana caranya supaya kamu menjadi manusia anti bully gitu. Karena menurut pengalaman, Anissa itu suka dibully dari zaman SD, SMP, SMA pun masih suka dibully, kerja pun masih. Tapi kenapa semakin kesini kok aku makin senang ya kalau dibully, nggak menyakitkan lagi. Jadi aku menjadi orang yang anti bully, jadi orang yang nggak bisa dibully sama orang lain. Karena kenapa? Karena aku udah kuat. Jadi gitu ceritanya. Dulu itu waktu SD aku suka dibully karena aku penyendiri, nggak punya teman. Terus SMP juga aku masih nggak punya teman. SMA lumayan banyak teman, tapi pembulian itu masih ada karena hal-hal bodoh yang aku lakukan gitu. Itu bodoh? Enggak ya. Ya pokoknya hal-hal lucu deh pokoknya yang aku lakukan gitu. Nah terus udah gitu waktu kerja juga iya, karena aku tuh kerja itu jadi staff yang paling kecil, staff yang umurnya paling muda. Karena mereka udah pada senior gitu, aku masih junior gitu, umur aku masih belasan gitu ya. Ya masih culun-culunnya gitu dunia kerja gitu, masih banyak hal yang salah, jadi gampang banget buat dibully, ya pokoknya buat dikata-katain gitu. Nah aku punya tipsnya. Yang pertama, tips ketika kamu dibully adalah saat orang lain menertawakan kamu, ikutlah tertawa. Jadi saat orang lain tertawa, menertawakan tingkah kamu, menertawakan kesalahan kamu, menertawakan sebuah kebodohan kamu, jadi apa salahnya kamu ikut tertawa? Kayak stand up comedy aja. Stand up comedy banyak kok menertawakan diri sendiri, menertawakan kekonyolan diri sendiri, menertawakan kebodohan diri sendiri. Jadi itu biar kita bisa lebih happy aja gitu. Di saat orang lain melihat respon kita ketika direndahkan, ketika dibully, respon kita adalah tertawa, orang akan bilang, wah ini manusia aneh sih, kok malah ketawa balik gitu. Nah dari situ orang bakalan tahu kalau kita tuh bukan tipikal orang yang untuk selalu dibully dan gampang untuk dipatahkan mentalnya karena ucapan dia, karena hal yang dia lakukan kepada kita. Menurut kita itu adalah hiburan gitu. Jadi ketika ada orang yang bully aku ikut ketawa. Ketika dia menertawakan aku, kamu kenapa sih kok kayak gitu? Orang lain pada ketawa, aku ikut ketawa deh. Jadi itu salah satunya cara yang pertama agar kamu anti bully gitu. Jadi orang lain tuh nggak akan ada yang ngebully lagi sama kamu, meskipun akan ada aja orang yang ngebully, tapi kamu nggak menyikapinya dengan serius gitu, dan kamu nggak jadi sebel sama orang tersebut karena kamu dibully terus-terusan tuh. Aku sering banget dibully, seberapa sering pun aku dibully, ya aku tetap aku begini gitu. Jadi orang bilang aku tuh kayak lempeng lurus aja gitu. Mau orang lain ngatain A, B, C tanpa Z pun emang aku pikirin gitu kan. Emang kesalahan saya sefatal itu gitu. Kesalahan saya merugikan orang lain gitu kan? Enggak. Ya kalau misalkan itu kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang itu emang cuman lucu-lucu gitu, ya menurut aku sih nggak masalah. Itu yang pertama ya. Ketika kamu dibully tuh, saat orang lain menertawakan kamu ikutlah tertawa guys. Nah, biar orang lain itu aneh, kenapa kamu malah diketawain, malah ikut ketawa balik deh. Yang kedua adalah ketika kamu dibully adalah berdoa. Kenapa? Karena ketika kamu dibully, kamu artinya sedang dizolimi. Itu sih mental aku ya, artinya dalam diri aku. Ketika kamu sedang dibully, kamu sedang dizolimi oleh seseorang, dan kamu kondisinya kamu adalah makhluk yang tertindas, makhluk yang terzolimi gitu. Nah aku sih punya pemikiran bahwa seorang ketika sedang dizolimi oleh orang lain, itu doanya akan terkabul. Aku dari kecil tuh emang suka dibully, tapi ketika dibully itu aku emang gak bisa ngelawan gitu, cuman bisa berdoa aja semoga aku sukses,
semoga aku bisa lebih baik dari mereka. Dan itu ternyata yes, berfungsi banget pada kehidupan aku selanjutnya. Ketika aku merasakan banget ketika waktu SD aku emang sering dibully, dan ketika aku sudah dewasa itu aku merasakan bahwa kehidupan aku lebih baik dari orang yang membuli aku. Dan itu sudah hukum alamnya seperti itu, bahwa orang yang dibully itu kehidupannya akan lebih baik daripada orang yang sering membuli. Contohnya, aku nggak lihat aku sih ya, teman aku ada pernah cerita bahwa dia sekarang menjadi seorang guru. Dia dulu suka dibully, suka disuruh-suruh gitu kan. Nah sekarang posisinya tuh kebalik, orang yang suka ngebully dia posisinya sekarang jadi satpam. Otomatis seorang guru bisa nyuruh-nyuruh satpam seenaknya dong. Jadi sekarang dia merasakan kayak, ingat gak sih dulu waktu SD kan kamu yang suka nyuruh-nyuruh saya, sekarang saya yang bisa nyuruh-nyuruh kamu. Itulah gitu kenapa orang yang dibully itu bisa lebih sukses daripada orang yang ngebulinya. Karena saat dibully itu orang tersebut biasanya berdoa. Contohnya aku tuh suka berdoa kalau lagi dibully tuh, ya Allah mudah-mudahan aku lebih sukses dari dia gitu kan. Aku suka berdoa gitu, aku berdoa aku begini, berdoa aku begini. Oke, nah yang itu berdoa itu benar-benar mujara banget gitu ya. Pada saat dibully itu kamu punya kesempatan untuk berdoa, karena itu doanya yang akan terkabul. Itu kepercayaan aja sih, itu yang aku percaya dan itu emang terbukti dari kehidupan aku begitu gitu. Nah terus itu kan yang kedua. Nah terus aku punya yang ketiga itu, pada saat kamu dibully itu kamu memposisikan diri kamu itu jangan sebagai seseorang yang dibully, tapi kamu posisikan bahwa kamu itu adalah teman mereka. Kamu juga jangan sendirian. Ketika kamu tidak ingin dibully, kamu harus punya beberapa orang yang bisa menyelamatkan kamu, yang mendukung kamu. Makanya circle pertemanan kamu harus luas, biar kamu nggak sendirian terus. Orang yang sendirian itu cenderung lebih sering dibully loh. Orang yang nggak punya pendukung itu cenderung lebih sering dibully. Nah, maka dari itu perbanyaklah, perluaslah pertemanan kamu gitu. Tapi ada juga orang yang emang sudah strong, kuat ketika dia sendiri pun, ketika dibully pun nggak masalah. Mungkin dia mempunyai sesuatu hal yang ada pada dirinya, bahwa dia udah kuat untuk dibully gitu kan. Tapi biasanya sih seseorang yang sendiri itu ketika dibully rame-rame, biasanya sih dia cenderung sakit hati atau mempermasalahkan itu gitu kan. Jadi dia lebih jatuh lagi gitu. Iya kan, kalau misalkan orang yang dibully itu biasanya mentalnya jatuh gitu. Sebisa mungkin ya ketika kamu dibully itu jangan sampai dimasukin ke hati gitu. Anggap aja itu teman kita lagi ngelucu. Aku tuh selalu merasa bahwa orang yang gampang ngebully itu, yang ngomongnya gampang asal gitu, yang ngata-ngatain orang, pokoknya posisinya lebih rendah dari kita. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga omongannya. Karena belum tentu dia lebih baik daripada kita. Jadi aku kasihan aja sama orang-orang yang suka gampang banget ngebully gitu, tanpa dia tahu orang yang dibulinya itu kualitasnya seperti apa. Biasanya sih orang-orang yang ngebully itu tong kosong nyaring bunyinya, jadi dia nggak punya kualitas gitu. Menurut aku sih, pengamatan aku begitu. Nah itu tips aku ya, ada 3 aja, simple aja sih bagi aku. Kenapa aku bisa jadi manusia yang anti bully gitu? Karena aku semenjak kerja itu banyak orang yang aneh sama aku. Kalau aku diomelin kok, kalau aku dikata-katain kok nggak pernah kayak sakit hati, kayak orang Sunda bilang pundung, kayak marah. Aku kok happy-happy aja. Ya itu dia tipsnya. Aku tuh yang pertama, kalau orang lain ngetawain aku, ya aku ketawa balik gitu. Kalau misalkan ada yang ngebully, ya aku berdoa, itu kesempatan aku untuk bisa berdoa dan menjadi sukses gitu. Yang ketiga yaitu anggap bahwa pembuli itu teman kamu dan nggak ambil pusing, nggak dimasukin ke dalam hati gitu. Karena apa? Prinsip aku nggak mau kata-kata orang itu merusak masa depan kamu, merusak kehidupan kamu, menjatuhkan mental kamu. Ya, kamu bisa berdiri sendiri dan kamu bisa kuat dari cercaan-cercaan orang itu, karena kamu itu nggak hidup dari mereka. Kamu hidup sendiri, kamu berusaha sendiri, kamu nggak ngerepotin mereka, dan kamu nggak merugikan orang lain siapapun itu. Jadi selama kamu baik-baik aja dan kamu nggak tergantung kepada mereka, it's okay, kamu lebih baik dari mereka yang membuli kamu. Itu sih cerita aku, nggak cerita sih, itu tips-tips aku aja. Kenapa bisa jadi orang yang dibully itu
bisa lebih happy daripada orang yang ngebully. Karena biasanya orang yang ngebully itu mereka tuh kekurangan hiburan, mereka nggak bisa membahagiakan diri mereka sendiri, makanya mereka itu mencari kebahagiaan dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara membuat orang lain itu terlihat seperti bodoh di depan dia gitu, terlihat seperti lucu di depan dia gitu, karena dia tidak bisa menciptakan bahagia dari dalam dirinya sendiri. Karena itu mereka membuli orang lain. Tapi bagi seseorang yang suka dibully itu dan bisa bertahan dan nggak nganggap itu bulian dan bisa happy-happy aja, nggak masalahin buliannya, itu udah punya kebahagiaan tersendiri bagi dia. Ada banyak hal yang membuat dia bahagia dan dia sudah memiliki kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri, jadi tanpa perlu menjatuhkan orang lain gitu. Nah, itu tips aku, segitu aja. Simple kan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari buat kalian yang masih suka dibully-bully gitu. Jangan berkecil hati bahwa kalian itu sebenarnya adalah sosok seseorang yang kuat. Kenapa ada pembulian? Aku merasakan hikmahnya sekarang gitu. Kenapa waktu kecil aku dibully? Aku merasa ketika dewasa aku merasa menjadi lebih kuat, merasa lebih strong dalam menghadapi apapun. Karena waktu kecil aku udah banyak mengalami hal-hal yang menyakitkan gitu. Jadi ketika dewasa itu aku udah mulai terbiasa dengan hal yang menyakitkan. Jadi nggak cengeng lagi gitu, nggak gampang nangis, nggak gampang menyerah gitu. Jadi anggaplah itu seseorang yang membuli kamu atau kamu sedang dibully itu sebuah ujian untuk kamu menjadi lebih kuat lagi. Oke, semangat buat teman-teman yang suka dibully itu, jangan berkecil hati ya. Oke, biasanya anak-anak introvert yang sering dibully itu karena mereka itu lebih sering sendiri. Karena aku dulu introvert juga. Jadi buat anak-anak introvert, aku ucapkan selamat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi di kedepannya. Mungkin saat ini kamu dibully, tapi untuk kedepannya aku yakin kamu bakal lebih sukses dari mereka yang membuli kamu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya biar aku lebih bahagia lagi, biar aku lebih senang lagi bikin kontennya setiap hari, karena aku bakalan upload setiap hari, bakalan ngomong terus setiap hari. Jangan bosan-bosan ya, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.